Ya, alhamdulillah kita di pertemuan ke-9 kalau nggak salah ya, pertemuan ke-9. Pertemuan 9 kita masuk ke bab ke-6 atau ad-darsu as-sadisu, ad-darsus sadis ya, pelajaran ke-6 atau bab ke-6 istilah Mas Jamal ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ujiannya bab 1 sampai bab 5 ya. Pelajaran 1 sampai pelajaran 5 hasilnya wah ini Masya Allah memuaskan kalau menurut Mas Jamal ya. Untuk PG-nya, untuk esainya belum dicek semua. Jadi soalnya kan 30 ya, 30 PG. Itu rata-rata 29, berapa kemarin di grup ya. Artinya teman-teman rata-rata hanya salah satu. Masya Allah. Ya, salah satu di PG-nya. Ya, tapi nanti untuk hasilnya masih belum bisa kita umumkan karena masih ada yang belum ya, masih ada yang belum ujian. Ada juga yang belum apa ya, kemarin lupa klik kirim, makanya nggak kerekam sama Mas Jamal. Jadi kalau Google Form itu mesti diklik kirim sebelum waktunya habis. Kemarin kan jam 9 waktu habisnya. Nah, sebelum jam 9 itu harus sudah diklik. Kalau enggak waktunya habis, nggak akan masuk datanya ke Mas Jamal. Nah, berarti mesti diulang. Mesti diulang dengan soal yang berbeda gitu ya. Kalau yang gagal kemarin gitu ya, yang ke apa? Nggak sempat klik kirim ya. Nah, kemudian yang susulan insya Allah nanti dikabari lagi kapan-kapannya ya. Untuk soal sama seperti teman-teman yang kemarin. Adapun yang ngulang kemungkinan ganti soalnya karena biar fair ya. Biar fair insya Allah. Ya, tapi alhamdulillah sebelum masuk ke pembelajaran atau ke bab 6, ini Mas Jamal sedikit informasikan alhamdulillah ada yang mewakafkan hartanya gitu ya, ada orang baik yang mewakafkan hartanya, sebagian hartanya kepada Mas Jamal untuk ini pembelian headset ini ya, Masya Allah. Jadi kita doakan semoga yang mewakafkan ini diberikan keberkahan di rezekinya gitu ya, diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian bahagia dunia dan akhirat, dan tentunya yang tidak kalah penting gitu ya. Semoga Mas Jamal ini bisa amanah gitu ya. Karena kan ini amanah nih ya. Amanah artinya mesti digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mengajar. Ya. Dan insya Allah pahalanya mengalir kepada yang mewakafkan ya. Amin ya Allah. Ya, baik. Kemudian ini sedikit informasi juga, teman kita ternyata Kang siapa tuh? Kang Randa itu terkena positif ya, positif COVID. Juga di sini juga ada Teh Giza ya. Teh Giza kena COVID juga sama. Kita doakan semoga penyakitnya jadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga cepat sembuh, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nanti untuk hasil ujian nanti insya Allah Mas Jamal share di grup berikut rankingnya gitu ya. Rankingnya. Jadi Masya Allah ini persaingannya ketat ya karena banyak yang nilainya bagus. Insya Allah ya, insya Allah. PGE esainya belum Mas Jamal cek sih. Tapi kita masuk ke bab ke-6 masih di kitab yang sama. Ya, masih di kitab yang sama. Ini loading. Karena masih loading, seperti biasa, kita coba terjemahkan dulu. Kita coba terjemahkan. Mas Jamal sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman sebutkan bahasa Arabnya. Ya, kuda. Hisonun. Hisonun. Nggak pakai tasdid ya, hati-hati. Hisonun. Kemudian tulislah. Uktub ya. Uktub. Kalau di buku ini tulisannya iqra waktub ya, maksudnya iqra wa uktub gitu. Cuma karena dilangsungkan cara bacanya jadi iqra waktub gitu ya. Kemudian panjang tawilun, kemudian kuno
Qadimun. Qadimun. Kalau apakah? A. A. A pendek ya. Kalau langit? Sama. Samaun. Oke, kalau di bawah? Tahta. Tahta. Kalau gula? Sukarun. Oh, kafnya tidak panjang. Iya. Nah, sukarun. Siapa tuh? Iya. Ya pendeknya kafnya. Sukarun. Kemudian dogi. Kalbun. Susu? Labanun. Labanun. Kemudian kucing? Qilqun. Pun. Pedagang? Tajirun. Nah, kalau menteri? Wazirun. Oh, wazirun ini baru ya, baru satu kali kita baca. Ya, WC. Hammam bisa juga mirhabun bisa. Ya, dua. Kemudian kalau buku tulis? Daftarun. Daftarun. Oke. Sekarang kita coba kaidah atau tiga syarat menggabungkan dua huruf. Apa aja? Satu. Kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Atau bahasa Arabnya apa tuh kata pertama? Mudhaf. Mudhaf ya. Yang ini nih. Nah, kita coba zoom. Nah, mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua, syarat kedua. Mudhaf tidak boleh tanwin. Menggunakan tanwin. Mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Ya. Syarat ketiga. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus menggunakan kasrah tanwin. Harus berakhirkan kasroh atau kasrotain. Mudhaf ilaih harus kasroh atau kasroh. Kasroh kalau pakai alif lam, ya. Kalau kasroh tanwin, kalau nggak pakai alif lam, gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bahas bab ke-6. Bab ke-6. Ad-darsus sadis. Ad-darsu as-sadisu. Ad-darsu pelajaran, as-sadisu ke-6. Ya, pelajaran ke-6 atau bab ke-6 bisa. Gitu ya. Nah, kemarin kita bahas tentang hadza, artinya Ini. Nah, sekarang bahasanya hadhihi. Hadhihi ya. Tuh cara tulisnya kayak gitu. H-nya panjang ya, tapi panjangnya karena ada tanda koma di atasnya. Atau mad apa tuh? Mad badal. Mad badal ya. Hadhihi, H-nya panjang, Z-nya pendek, H-nya lagi pendek. Hadhihi. Artinya sama, ini. Tapi peruntukannya beda. Peruntukannya beda. Kalau hadza untuk laki-laki, kalau hadhihi itu untuk perempuan. Ya, contoh, misalkan contoh Mas Jamal nih nunjuk ke Kang Ahmad ya. Ngobrol sama teman, ngobrol, kemudian bilang, hadza Kang Ahmad, ini Kang Ahmad. Kenapa pakainya hadza? Karena Kang Ahmad laki-laki. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan lagi ngobrol sama teman-teman, kemudian ada khansa misalkan. Hadhihi khansa. Kenapa kok hadhihi? Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kang Fajar ya? Ya. Ya balik lagi ke yang tadi. Kenapa hadhihi? Hadhihi khansa. Kenapa hadhihi bukan hadza? Karena perempuan. Iya, karena khansa perempuan. Berarti kata tunjuknya itu harus yang perempuan, yaitu hadhihi. Gitu. Ada kata tunjuk tuh kan ada kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, ini kemudian itu ya. Kalau kata tunjuk untuk jarak dekat yaitu ini ya dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada ini untuk laki-laki, ada ini untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia mah sama ya. Misalkan ini Kang Ahmad, ini Khansa, sama. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda.
beda ya. Kalau untuk Kang Ahmad, untuk laki-laki, hadza Kang Ahmad gitu. Kalau untuk perempuan, hadhihi Khansa. Ya, jelas ya? Insyaallah ya, jelas ya. Ya, kita coba praktekkan. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Ya. Hadza Ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ini dibantu sama gambar ya, alhamdulillah ya. Kita coba terjemahkan sedikit-sedikit. Hadza Ibnu Hamidin. Ini anaknya Bapak Hamid. Bapak Hamid. Nah, ini anaknya Bapak Hamid. Nah, cuma kita ngerti anaknya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, gitu ya. Karena Ibnun itu adalah anak laki-laki. Berarti kata tunjuknya pakai hadza, gitu ya. Nah, kemudian kenapa dibacanya din bukan dun? Hamidin. Penggabungan dua kata. Iya, mantap. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, karena mudhof ilaih. Mudhofnya berarti Ibnu. nah, mudhofnya ibnu. Ya, kata pertamanya itu ibnu, ya. Adapun kata keduanya hamidin. Nah, kata kedua namanya mudhof ilaih. Gitu ya? Bagus. Nah, kemudian wahadhihi bintu Yasirin. Dan ini anak perempuannya Bapak Yasir. Dan ini anaknya Bapak Yasir. Tapi anaknya kita pahami bahwa anaknya ini perempuan. Nah, bintun ya. Kalau di nisan gitu ya, di batu nisan itu kan misalkan Kang Zeni bin siapa? Nah, itu berarti anak laki-laki maksudnya. Ya. Kalau siapa nih contoh yang perempuan? Naira misalkan, Naira binti siapa misalkan di batu nisan itu ya. Itu dari situ. Bin itu dari ibnun, kalau binti itu berarti dari bintun. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok pakai hadhihi bukan hadza? karena perempuan. Karena yang ditunjuknya itu adalah perempuan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Masih sama sekali teman-teman ikuti. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandis. Ahia aydon muhandisah. Aydon muhandisah. Nah, iya tabibah. Tabibah. Oke, kita coba terjemahkan sedikit-sedikit ya. Man hadhihi? Siapa ini? Nah, idenya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena hadhihi. Itu baik lagi. Karena yang ditunjuknya perempuan, ya. Nah, itu kan digambar tuh. Ya, kita lihat gambarnya tuh, ada perempuan lagi ngapain tuh? Meriksa bayi ya. Nah, meriksa bayi ya. Kemudian kita tanya, man hadhihi, siapa ini? Nah, kan nunjuk perempuan, ya. Man hadhihi, dijawab, hadhihi ukhtul muhandis. ini saudara perempuannya arsitek tersebut. Saudari. Ukhtun. Hadhihi ukhtu. Jadi ukhtun itu adalah saudari, ya. Saudara perempuan atau lebih tepatnya saudari, ya, saudari al-muhandis. Al-muhandis teh arsitek. Arsitek insinyur. Insinyur ya, insinyur. Ya, insinyur gitu ya. Nah, berarti muhandisi apa sub? Si. Kenapa? Muhandis. Kata yang digabungkan. Kata yang digabung. Dua kata yang digabungkan.
Mudhof ilaih. Berarti kalau muhandis sebagai Mudhof ilaih. bagus. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu cuma punya satu kaidah. Kaidahnya apa tuh? Kata terakhir. Huruf Kata terakhir terakhir harus berharokat berharokat kasroh. Kasroh. Atau kasroh lain. Harus berarokat kasroh atau kasrohtan. Gitu ya. Nah, kalau di sini kita pakai kasroh saja. Kenapa? Karena ada alif lam. Dan Islam. Iya, bagus, mantap, mumtaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ahia aydon muhandisah. Apakah Apakah dia juga dia seorang seorang arsitek? insinyur? Kita samain aja ya, insinyur aja ya, insinyur. Insinyur. Kalau yang atas itu udah kita bahas belum ya, yang Ibnu Hamidin? Sudah, Ustaz. Sudah. Udah ya? Oh ya. Sudah. Oke. Ahia aydon muhandisah. Belum. Artinya apa? Belum ya? Apakah dia Gak apa-apa lah, nanti kita bahas ya setelah ini. Ahia, apakah? Hia itu dia, tapi untuk Dia. perempuan. Perempuan. Dia untuk perempuan. Kalau dia untuk laki-laki apa tuh? Huwa. Huwa. Huwa ya, dia laki-laki. Huwa. Nah, berarti apakah dia aydon? Aydon itu juga ya? juga? Juga. Jadi misalkan ngobrol nih. Ngobrol. Misalkan Mas Jama bilang, aduh saya lapar, gitu, misalkan. Kemudian Kang Fajar bilang, ana aydon, saya juga lapar maksudnya gitu ya. Nah, aydon itu juga. Berarti apakah dia juga muhandisah? Muhandisah berarti insinyur perempuan. Insinyur perempuan. Ya, kalau insinyur laki-laki muhandis. Kalau insinyur perempuan muhandis. Muhandisah. Kalau dokter bahasa Arabnya Tabibun. tabibun. Tapi dokternya perempuan. Jadi Tabibatun. tabibah atau tabibatun ya. Jadi ditambahkan yang namanya tak marbutoh. Tak marbutoh. Nih ya. Tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bentuknya bulat. Nih yang dikasih tanda merah ya. Nah, tak yang bentuknya bulat. Ya, kalau ada tak yang seperti itu, kalau disukunkan atau dimatikan berarti jadi ha ya, muhandisah. Mudahnya kayak gini, orang Muslim atau orang Islam itu bahasa Arabnya Muslim, yang laki-laki ya. Kalau perempuan Muslimah, gitu. Ya. Kalau orang kafir laki-laki bahasa Arabnya kafir. Kafir. Kalau perempuan Kafirah. kafir. Kalau orang yang saum bahasa Arabnya soim. Kalau perempuan Soimah. itu soimah aja. Begitu. Semoga namanya sesuai dengan perbuatannya gitu ya. Amin ya Allah. Baik. Ahia aydon muhandisah berarti terjemahannya apa tuh? Apakah dia seorang insinyur? Nah, apakah dia juga seorang insinyur ya, insinyur perempuan maksudnya? Jawabannya la, ia tabibah. bukan Dia seorang dokter. Bukan, dia seorang dokter. Ya, oke. Kalau nih misalkan la-nya dihapus nih ya. Misalkan la-nya dihapus. La-nya kita hapus nih, coret-coret. Ia tabibah. Maknanya dipahami enggak? Kalimatnya sempurna enggak? Enggak. Ini dihapus misalkan, ini dihapus juga ya. Misalkan, ini aja. Iya tabibah. Ngerti enggak kita? Ngerti ya, tidak menimbulkan pertanyaan ya. Berarti kalimatnya sempurna. Kalau kalimat sempurna dia punya dua unsur, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, kalau di sini mubtadanya apa nih? Iya. Iya. Kenapa? Di awal kata. Karena di awal kalimat. Di awal kalimat. Nah, di awal kalimat. Adapun tabibah berarti sebagai khobar. Kenapa? Melengkapi mubtada. Melengkapi makna mubtada. Ya, alhamdulillah. Bagus, mantap.
Ini sudah bagus nih, langsung ke bab 10 aja. kita coba ulangi lagi ya, Mas Damar sekali, teman-teman sekali. Man hadhihi? Man hadhihi Hadhihi ukhtul muhandisi. hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydon muhandisah? Ahiya aydan muhandisah. La, hiya tabibah. La hiya tabibah. Ya, alhamdulillah. Nanti ya. Yang tadi kayaknya kelewat nih yang baris kedua ya. Ibnu Hamidin jalisun. Anaknya Hamid jalisun. Apa tuh jalisun? Duduk. Sedang Duduk. Sedang Ah, duduk Duduk ya. Wa bintu Yasirin. dan dan anak anak perempuan Bapak Yasir berdiri. Waqifatun. Berdiri ya. Kenapa kok waqifatun? Karena Ditujukan untuk perempuan. untuk Nah, perempuan. karena yang berdirinya adalah perempuan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, kalau mubtada'nya laki-laki, berarti khobarnya juga harus laki. Laki. Kalau mubtada'nya perempuan, khobarnya harus perempuan. Ya. Contoh kayak tadi, hiya tabibah. Hiya itu dia laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Makanya khobarnya tabibah ya, tabibah. Ya, tahu itu perempuan dari mana? Dari adanya tak marbutoh. Tak yang bulat. Ya. Mudah insyaallah. Kita lanjutkan. Ya, bersama sekali teman-teman sekali. Sayyaratun man hadhihi? Saya Sayyaratun man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudir. Hadhihi sayyaratul mudir. Ma hadhihi? Ma hadhihi Hadhihi mikwatun. hadhihi mikwatun. Oke, sedikit ya insyaallah ya. Ini kita terjemahkan. Sayyaratun man hadhihi? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Sayyaratu mobil, man siapa, hadhihi siapa? Ini mobil siapa ini? Jawabannya hadhihi sayyaratul mudir. Ini mobil sekolah. Mobil pimpinan ya, pimpinan. Kalau pimpinannya di sekolah berarti kepala sekolah. Kalau pimpinannya di kampus apa namanya tuh? Rektor. Rektor gitu ya. Kalau pimpinannya di perusahaan berarti Direktur. direksi. Nah, direktur ya, dan lain sebagainya ya. Tergantung memimpinnya di mana. Kalau di Indonesia berarti Presiden. Oh, presiden. Berarti ini mobilnya Bapak Jokowi, bisa juga. Ya, karena pakai alif lam. Ya. Kemudian mahadhi. Apa ini? Apakah ini? Bukan apakah. Kalau apakah bukan ma, tapi a saja. Kalau ma itu apa ya. Jadi mahadhi apa ini? Apa ini? Hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Ini setrika. Setrikaan ya. Setrikaan atau apa itu namanya? Setrika apa Setrika. setrikaan? Setrikaan mah orang Sunda kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, mikwatun ya. Nah, itu kenapa kok pakai hadhihi nggak pakai hadza? Karena ada mikwatun, ada tamar muannas. Karena mikwatun termasuk kata perempuan. Taunya dari mana? Taunya dari Tamarbutoh. Jadi aturan apa ya? Kata tunjuk kan ada hadza sama ada hadhihi. Ya. Nah, aturannya ini tidak hanya berlaku untuk orang saja. Ya, kalau tadi Mas Jamal kasih contoh kan, hadza Kang Ahmad, ini Kang Ahmad. Kang Ahmad kan orang, gitu ya. Tapi juga berlaku untuk benda juga, gitu ya. Misalkan kitabun nggak ada tamarbutoh di belakangnya. Berarti termasuk laki-laki, ya. Berarti hadza kitabun, ini buku, gitu. Ya. Ini buku. Oh, kenapa
Kenapa pakai hadza? Karena kitabun tidak ada ta marbutoh di belakangnya. Gitu ya. Nah, kalau jendela misalkan, jendela apa bahasa Arabnya? Nafizatun. Nah, jangan lupa panjang ya. Nafizatun. Nafizatun. Nah, kalau ini jendela bahasa Arabnya? Hadihi nafizatun. Hadhihi nafizatun. Ini jendela. Kok pakai hadhihi? Karena nafizatun Butuh. termasuk kata perempuan. Kata perempuan. Iya, kenapa termasuk kata perempuan? Karena ada tamar butoh. Ada tak. Oke, alhamdulillah. Mantap. Ya, kita bisa ngebut nih, udah ngerti mah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Mas sekali teman-teman ikutin. Liman hadhihi Liman hadihi. Hadhihi li Khalidin. Hadhihi Ada rojatu Anasin hadhihi. Ada rajatu Anasin hadihi. Darojah. Jangan lupa pakai tasdid rohnya ya. Darojah. Sekali lagi. Ada rojatu Anasin hadhihi. Ada rajatu Hadhihi La. Hadhihi darojatu Ammarin. Hadhihi darajatu Ammari. Hadhihi jadidah. Hadhihi jadidah. Wa darojatu Anasin qadimah. Darajatu Anasin qadimah. Kita bahas dikit-dikit ya. Liman, li satu huruf artinya bisa punya, bisa milik, bisa bagi. Ya, alhamdulillah itu artinya Segala puji bagi Allah. segala puji bagi Allah. Li. Nah, itu di situ maksudnya adalah milik. Jadi segala puji bagi Allah boleh, segala puji milik Allah boleh. Bisa juga segala puji punya Allah. Ya, punya Allah. Tapi kalau di Quran terjemah biasanya bagi Allah ya. Nah, jadi li itu artinya bisa milik, bisa punya, bisa bagi. Gitu ya. Dan li itu termasuk huruf jar. Li termasuk huruf jar. Nah, berarti kita sudah belajar 5 huruf jar ya sampai sekarang ya. Yang pertama huruf jarnya itu artinya pi ya. Artinya apa tuh? Di atau di dalam. Atau di dalam ya. Kemudian ala artinya Di atas. atas. dan nempel ya. Kemudian min dari dari. Kalau man termasuk nggak huruf jar nggak? bukan Man maka kata tanya ya. Man siapa? Satu lagi ila artinya tambah satu lagi ada li artinya punya atau milik atau bagi. Gitu ya. Nah, ini di sini misalkan li di sini punya artinya. Punya man artinya siapa? Hadhi ini. Punya siapa ini? Nah, gitu ya. Punya siapa ini? Jawabannya hadhihi li Khalidin. Artinya Ini punya Khalid. Khalid. dia punya Khalid. Kok kenapa Khalidin enggak Khalidun? karena ada huruf jar li. Iya, bagus. Mantap. Alhamdulillah. Ya, karena ada huruf jar yaitu li. Nah, ya. Makanya di Al-Fatihah kita bacanya alhamdulillahi. Nah, bukan alhamdulillahu. Oh, itu salah, ya. Kalau ada yang salah, cara bacanya nanti ingetin, itu ada huruf jar. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada rojatu Anasin hadhihi artinya Apakah nah, kemudian darojah itu sepeda ya. Jangan lupa roknya pakai tasdid darojah. Kemudian Anas itu siapa? Nama orang. Ya. Nama orang Anas gitu ya. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik, ada juga ya. Hadhihi ini. Jadi artinya apa? Apakah ini sepedanya Anas? Nah, gitu ya. Apakah ini sepedanya Anas? Ada temannya nanya, ini sepeda Anas bukan ya? Apakah ini sepeda Anas? Jawabannya la.
Bukan. Hadhihi darajatu Ammar. Artinya Bukan. Bukan. Ini Ini sepeda Ammar. Pada Nah, Ammar. bukan. Ini sepedanya Ammar gitu. Rin apa Run? Rin. Rin. Kenapa Rin? Karena menjadi mudhafun ilaih. Oh, karena jadi mudhof ilaih. Ilaih. Mudhof ilaih itu syaratnya cuma satu, yaitu harus Berharokat akhir kasroh. berangkat dari Kasroh kasroh atau kasroh tanwin. Nah, di sini pakainya kasroh tanwin karena Nama orang. laki-laki. nama orang laki-laki ya. Nggak ada alif lam juga deh, Dok. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Artinya Ini baru. Ini baru. ini baru ya. Ini baru. Ini apa maksudnya? Yang barunya teh apa? Sepeda. Sepedanya baru ya. Ini teh baru, Kang. Wadarajatu Anasin qadimah. Artinya Dan Sepeda milik Anis. Anas. Anas. Anas lama. Anas itu kuno jadul lama gitu ya. Jadi ini teh ngobrol ya, apakah ini sepedanya Anas? Bukan, ini mah sepedanya Ammar. Ini mah baru. Kalau punya Ammar mah lama gitu. Ya. Kalau punya Anas mah lama ya, jadul ya, udah butut gitu, udah jelek ya. Oke, kita coba sekali lagi praktekkan. Liman hadhihi? Liman. Hadhihi li Khalidin. Hadihi Khalidin. Adarajatu Anasin hadhihi. Adarajatu Anasin hadihi. La hadhihi darajatu Ammarin. La hadihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidah. Hadihi jadidah. Wa darajatu Anasin qadimah. Wadarajatu Anasin Qadimah. Bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba bedah. Darajatu Anasin qadimah. Sepeda Anas kuno, jadul. Nah, kira-kira mubtadanya mana? Darajatu Anasin. Darajatu Anasin. Sepedanya Anas, kok dua mubtadanya? Dua Karena kata yang digabung. Karena mudhaf-mudhafun ilaih itu Ya, bermakna mudhaf. khusus. Ya, bermakna khusus. Ya, lebih tepatnya karena dua kata yang digabungkan. Kalau digabungkan kan jadi satu. Jadi mubtadanya bukan dua, satu. Tapi bentuknya dua kata. Gitu ya. Dua kata yang digabungkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Mas Jama sekali, teman-teman sekali. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadihi sa'atu aliyin. Iya jamilatun jiddan. Iya Jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqah. Hadihi mil'aqah. Boleh dibaca tun, boleh. Kalau disukurkan juga boleh. Wa hadhihi qidrun. Wahadihi Al-mil'aqatu fil qidri. al-mil'aqatu fil qidri. Satu lagi ya. Hadhihi baqaratul fallah. Hadihi baqaratul fallah. Oke, kita coba terjemahkan dikit-dikit. Hadhihi sa'atu aliyin. Artinya Ini jam tangan punya Jam tangan Ali. Ali. ini jamnya Ali ya, atau jam tangannya Ali ya. Sa'ah itu jam tangan. Jam tangan aliyin. Kok aliyin? Karena menjadi Mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih. Iya, bagus. Iya jamilatun jiddan. jam tangannya. Jam tangan itu Tangannya bagus sangat sekali. bagus. Bagus sekali. Bagus Ya. sekali. Juga Jiddan bagus sekali. itu banget gitu ya. Banget. Ya, sekali gitu, banget. Jadi misalkan Mas Jama bilang, aduh saya lapar. Kang Fajar bilang, iya sama saya juga lapar sekali. Lapar jiddan. Ya.
Ya, lapar sekali, lapar banget. Jauhan jiddan. Jawaan jiddan ya. Nah, kemudian hiya jamilatun jiddan. Hiya itu kan artinya dia. Dianya nanti ke siapa nih maksudnya? Ya. Sa'ah. Jamnya. Ke Jam. jamnya ya, ke jamnya. Hiya itu kan dia perempuan, berarti bukan Ali, maksudnya kan Ali laki-laki. Ya, maksudnya hiya ini ke jamnya, Jam tangan. ke jam tangan. Kenapa kok jam tangan pakainya hiya bukan huwa? Karena ada tamar Karena bentuk kata perempuan. Karena ada tamar butoh di bagian akhirnya. Itu termasuk kata perempuan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kemudian, hadhihi mil'aqatun. Hadihi Mil'aqatun. Artinya Ini sendok. Ini sendok. Sendok. ini sendok ya, ini sendok. Hadhihi mubtada, mil'aqatun sebagai Khobar. khabar. Kemudian wa hadhihi qidrun. Dan Dan ini ini panci. Enggak panci kayak gini mah, bukan panci. Gelas. Ya. Sebenarnya bisa ya, panci bisa. Cuma lebih pasnya kayak kendi gitu, kendi guci gitu ya. Ya. Kendi atau guci lah bisa dibilang. Ya. Nah, kemudian apa tuh? Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu Sendok itu di dalam kendi. Di dalam kendi ya. Atau ya kendi saja ya. Kita sepakati kendi. Sendok itu di dalam kendi. Nah, itu kok kenapa sendoknya pakai alif lam? Karena khusus. Khusus. Ya, khusus. Kan yang di sini kendi sendoknya yang di sini. Terus kenapa Yang di kok dalam kendi. kendinya kok pakai alif lam juga? Karena Ada huruf jar. Nah, Karena enggak, kenapa pakai alif lam? Kenapa pakai alif lam? karena kandinya khusus. karena Khusus. Iya, karena kendinya khusus yang itu, bukan yang lain. Ya. Itu aja. Nah, kita lanjutin dulu deh ya, ke yang bawah. Ya. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Hadhihi baqaratul fallah. hadhihi baqaratul fallah. Hadza anfun. Hada Anfun. Anfun. Wa hadza famun. wa hada Coba terjemahkan. Hadhihi baqaratul fallah. ini sapinya seorang Ya, petani. petani. Seorang petani. Sapi betinanya Betina seorang ya. petani. Kok kenapa diterjemahkan sapi betina? Karena Karena ada tamar butoh. Yo, ada tamar butoh, makanya pakai hadhihi ya. Fallah itu berarti Petani. ha apa hi apa hu. Hi. Oke, bagus. Nah, ini fallah ini jangan lupa pakai tasdid ya. Fallah. Jangan lupa tasdidnya. Kalau falah itu nanti kayak yang di azan itu atau qomat ya. Hayya 'alal falah. Karena mari kita menuju ke menangan. Oke. Kalau nanti pas lagi azan atau qomat gitu ya. Jangan Kang Ahmad azan atau qomat tuh hayya 'alal falah. Ayo kita ke petani. Nanti orang lain bukan sholat, malah pada macul. Malah pada ke sawah. Ya, tasdid saja nanti berubah makna. Ya. Nah, kemudian hadza anfun. ini hidung. Ini hidung. Ini hidung. Hidung. Hadza famun. Ini mulut. Ini mulut. Ini mulut. Dan ini mulut. Oke. Kita lanjut dulu. Halaman selanjutnya. Oh, ini cukup banyak ya. Oke, kita coba praktekkan dulu. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Hadhihi udhunun. Hadhihi uzunun. Udhunun ya, nggak disukunkan zalnya. Sekali lagi, hadhihi udhunun. Hadhihi uzunun. Wa hadhihi ainun. wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun. Wa hadhihi yadun. Wa hadhihi rijlun.
Wahadihi rijlun. Rijlun. Oke, kita coba terjemahkan. Hadhihi udhunun. Ini telinga. Ini Ini telinga. telinga. Wahadhihi ainun. dan ini ini mata. mata. Dan ini mata. Wahadhihi yadun. Dan ini tangan. Tangan. Hadhihi rijlun. Dan Dan ini ini kaki. Dan ini kaki. Nah, udah bagus ya, udah betul semua, alhamdulillah. Nah, cuma ini pakai hadhihi ya. Hadhihi udhunun, hadhihi ainun, hadhihi yadun, hadhihi rijlun. Kenapa pakai hadhihi? Kan nggak ada tamar butoh di belakangnya. Udhunun nggak ada tamar butoh. Ainun nggak ada tamar butoh. Yadun, rijlun nggak ada juga. Kenapa, karena benda yang anggota tubuh yang memiliki pasangan itu dihukumi mu'annas. Dihukumi Ya, betul, mantap. Jadi anggota tubuh yang berpasangan ya atau punya dua gitu ya. Kayak misalkan uzunun, telinga. Telinga ada dua kan, kanan dan kiri. Nah, itu dihukumi gitu ya. Tadi kata Teh Hasna itu ya. Itu jadi termasuk kata perempuan meskipun tidak ada takmar butoh di belakang. Gitu ya. Berarti ya. Nah, ada juga kayak misalkan benda langit. Contoh benda langit matahari bahasa Arabnya syamsun. syamsun. Benda langit itu juga sama termasuk kata perempuan. Berarti kalau ini matahari, hadhihi syamsun. Oh, pakai hadhihi ya karena syamsun ini meskipun tidak ada tamar butoh termasuk kata perempuan. Kenapa? Karena benda langit. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Nggak. Ada ya? Ustaz, Ya, boleh. ya, kalau tadi benda langit, apakah semua benda langit dihukumi mu'annas? Apakah semua benda langit dihukumi mu'annas? Mungkin nanti lebih detailnya mungkin ada pengecualian gitu ya. Ada juga yang tidak pakai tidak jadi perempuan. Cuma sementara kesimpulan kita sementara ya itu benda langit itu mu'annas. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Contoh kayak tadi matahari termasuk perempuan. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Coba Ustaz. Ya. Ada pertanyaan lain? No, kalau Ustaz. tidak ada, ya boleh. Afwan mau bertanya. Kalau ini Ustaz yang halaman sebelumnya, tidrun, kenapa kata tunjuknya memakai mu'annas? Qidrun ya. Oh iya, qidrun. Nah, qidrun juga termasuk kata yang perempuan. Ya, alasannya kenapa Allahu a'lam. Mas Yamal belum tahu. Cuma itu di UPI sempat jadi perdebatan ya. Jadi ada yang bilang ini laki-laki ini termasuk kata laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tamar butoh di belakangnya. Ya. Nah, ada juga yang bilang termasuk kata perempuan. Kenapa? Alasannya belum tahu. Ya. Yang lain mungkin barangkali ada yang tahu. Qidrun. Ya. Jadi nanti ada juga kata perempuan yang memang tidak ada tamar butohnya. Gitu ya. Ini berarti harus banyak membaca teks Arab. Gitu ya. Nah, qidrun di dalam teks-teks Arab itu memang ada yang menyebutkan termasuk kata laki-laki, ada yang menyebutkan termasuk perempuan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Sebelum kita langsung ke latihan ya. Ya, insyaallah. Ya. Oke. Ya. Nah, tamarin artinya latihan. Kalau latihannya satu bahasa Arabnya? Tamrin. Ya. Waktu bacalah dan tulislah. Nah, sekarang satu orang satu. Silakan dibaca. Tidak perlu diulangi tapi ya. Kang Zeni dulu. Nomor 1. Hadza masjidun.
wa hadhihi madrasatun. Oke, bagus, mantap, Mumtaz. Nomor 2, Kang Ahmad. Boleh? Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Oke, bagus. Nomor 3, Kang Fajar. Hada dik hada dikun wa hadhihi dajajah. Jadi aja, tantin tun. Tun tin. Kok tin? Nggak ada Tin. huruf jar sebelumnya. Iya, Berarti Tun. tun. ya, tun ya. Hadza dikun. Dikun tuh ayam jago, ayam Ayam. jantan. Kalau dajajatun itu ayam betina. Ya. Oh, betinanya tuh dari mana? Dari tamar butoh. Ya. Wa hadhihi dajajatun. Kenapa dibacanya tun? Karena tidak ada huruf jar sebelumnya. Jadi nggak jadi tin tapi tun. Alasan pertama. Alasan kedua, karena dajajatun itu melengkapi makna hadhihi. Ya, berarti dajajatun sebagai apa? Khobar. Ah, sebagai Khobar. khobar. Bagus, mantap. Ya, mubtadanya hadhihi, gitu ya. Kemudian kita ikhwan dulu ya, dihabisin dulu nih ikhwan. Kang Iki ada nih, Kang Iki. Boleh, Kang Iki. Nomor 4 ya. Ada ibnul mudiri. Wahadihi bintul mudarrisi. Iya, alhamdulillah. Bagus, mantap, Mumtaz. Nomor 5. Nomor 5. Ikhwannya nggak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada, Bu Nur boleh. Nomor 5. Hadhihi ummun Yasir. Hadhihi ummu Yasir. Yasirin onrin. Yasirin. Oke, hadhihi ummu Yasirin. Yasirin. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Teh Uci boleh. Aina qidrul lahmi hiya fisalajah. Bisalah langsung berarti pakai tasdid taknya. Hiya fisalajati. Bagus. Terakhir nomor 7 yang belum. Teh Fitri boleh. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Nah, panjang nak. Salah. Nafidatun. Wa hadhihi nafizatun ya. Bagus, sudah betul semua, tinggal Oke, kita bahas latihannya sedikit-sedikit. Silakan diterjemahkan. Hadza masjidun. Ini masjid. Di masjid. Ini masjid. Wa hadhihi madrasatun. Dan ini Ini sekolah. Sekolah. Ini sekolah. Man hadhihi? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini yang ditunjuknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kok tahu dari mana? Hadhihi. Kata tunjuk perempuan. Ya, karena hadhihi kata tunjuk perempuan. Kemudian hadhihi ukhtu Abbasin. Ini saudari Saudara Abbas. Abis. Panjang Abbas. Jangan saudara perempuan tapi saudari. 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 Ini saudarinya Abbas. Ya, Bapak Abbas. Kang Abbas boleh. Saudarinya Abbas. Ya. Nah, kalau saudara berarti bahasa Arabnya Akhun. 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 Ya. Nomor 3. Hadza dikun. Ini ayam jago. Ini anaknya. Ayam jantan atau ayam jago. Ya. Wa hadhihi dajajatun. Dan Dan ini ayam betina. Dan ini Ayam betina. ayam betina. Ayam betina. Ya. Kalau jantan berarti laki-laki, pakainya hadza. Kalau betina berarti hadhihi. Gitu ya. Nomor 4. Hadza ibnul mudiri.
Ini anaknya pimpinan. Anaknya pimpinan. Anaknya pimpinan. Pimpinan sekolah boleh bebas apa saja, gitu ya. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Dan ini anak anak gurunya. Guru. mudaris guru. Daris guru. Ya, nomor 5. Hadhihi ummu Yasirin. Ini ibunya ya. Ibunya Yasir. Nah, ini mamahnya Yasir, gitu ya. Ini ibunya Yasir. Ya, Yasirin, jangan lupa pakai Ya, Sirin. pakai Strof. tanwin kasro. Kenapa pakai tanwin? Gabungan dua kalimat. Mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih kemudian tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam harus pakai tanwin. Nomor 6. Nomor 6. Aina qidrul lahmi? Di mana Di mana kendi daging? Di sini berarti bisa dibilang kendi daging, Berisi. cuma apakah daging Oh, daging panci. disimpan di kendi gitu ya, bisa Panci panci gitu, daging. atau wadah. 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 Di mana wadah daging? Jadi lahm itu artinya daging. Ya. Tapi nanti Daging. kalau teman-teman berkunjung ke Mekah, Madinah atau barangkali ke Mesir ya, kita aminkan saja dulu ya, amin. Amin. Nah, nanti masuk ke restoran nih. Nah, kemudian ada lahem. Lahem apa tadi artinya? Daging. Sapi. Daging. Daging Nah, sapi. tapi istilahnya ini lebih ke daging sapi, ya. Daging sapi. Jadi nanti pilihannya itu ada lahem, ada dajaj misalnya. Dajaj itu berarti daging ayam, bukan ayam hidup gitu ya. Bukan ayam hidup kalau di restoran gitu ya. Kalau di restoran. Nah, kemudian ada lahem. Oh, lahem itu daging. Ini daging apa? Bisa daging babi, daging sapi gitu ya. Makanya aina qidrul lahm atau lahmi kalau dibaca di mana wadah daging, maksudnya daging sapi. Hiya fitsallaja. Hiya maksudnya Di dalam Iya. kulkas. Di dalam Kulkas. iyanya maksudnya di siapa? dalam kamar. Wadah daging. Benda tersebut. Wadah daging ya, wadah tersebut Waduh. di as-sallaja itu Dalam Di kulkas. dalam lemari es. kulkas ya, di dalam kulkas. Nomor 7. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Ini pintu. pintu, dan ini Dan ini jendela. 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 Ya, mudah ini insya Allah ya. Ini pintu dan ini jendela. Ini pintu dan ini jendela. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nah, ini latihan untuk pekan depan gitu ya, insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Sampai di sini ada 14 orang ya. Allah 14. cukup. Kalau cukup ya? Set. Ya, boleh. Anak mau nanya lagi ini apa perbedaan ini Set? Perbedaan mubtada khobar sama mudhof ilaih gitu. Bedanya apa gitu? Rada ini masih. Oh iya, Dikit. ada ya masih tertukar-tukar gitu ya. Iya. Taib. Sekarang kita coba bahas tentang mubtada dan khobar dulu. Mubtada dan khobar. Dari definisi dulu deh. Mubtada definisinya apa? Kata Kata yang Yang mengawali terletak sebuah kalimat. awal kalimat. Nah, kata yang mengawali suatu kalimat. Ya, kata yang mengawali suatu kalimat. Atau mudahnya subjeknya. Itu aja. Mudahnya subjek. Nah, adapun khobar. Khobar itu apa? Kata yang melengkapi Melengkapi mubtada. Kata yang melengkapi makna mubtada. atau kalimat. Iya, kata yang melengkapi makna mubtada atau mudahnya predikat. Ya. Kalau lengkapnya kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Nah, sekarang kita coba terjemahkan. Ini masjid bahasa Arabnya. Ada masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, mubtadanya hadza. Kemudian masjidun sebagai Khobar. Khobar. kalimatnya lengkap. Kalimatnya lengkap, sempurna maknanya ya. Ya sempurna ya maknanya. Nah, tapi kalau misalkan gini, apa ya?
buku Muhammad bahasa Arabnya? Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, ini Kitabu Muhammadin adalah dua kata yang digabungkan. Kaidahnya atau syaratnya ada 3. Ya, teman-teman udah hatam gitu ya, udah hatam insyaallah. Ya, Kitabu Muhammadin. Nah, misalkan gini Kang Fajar. Misalkan Mas Jamal datang ke rumah Kang Fajar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian bilang, Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Kenapa bukunya Muhammad itu kenapa? Gitu. Jadi makanya harus diperjelas dengan khobar. Harus diperjelas dengan khobar. Gitu ya. Jadi Kitabu Muhammadinya kenapa? Bukunya Muhammad itu kenapa? Misalkan maftuh. Kitabu Muhammadin maftuh. Bukunya Muhammad maftuh. Terbuka. Baru ngerti. Ya. Jadi kalau mubtada dan khobar itu adalah 2 unsur yang harus ada di dalam suatu kalimat supaya kalimat itu jadi sempurna maknanya. Ya, kalau misalkan mubtada saja nggak ngerti orang. Ya, kayak tadi Kitabu Muhammadin, apa nggak ngerti gitu. Ya, nah adapun kalau misalkan 2 kata yang digabungkan atau mudhof dan mudhof ilaih itu bisa di posisi mubtada, bisa di posisi khobar. Ya, tergantung konteksnya. Kalau tadi Kitabu Muhammadin maftuhun. Nah, 2 kata yang digabungkannya di sebelah mana? Di mubtada apa di khobar? Mubtada. Nah, di mubtada ya. Di mubtada Kitabu Muhammadin. Nah, itu 2 kata yang digabungkan. Khobarnya cuma 1. Maftuhun. Sekarang kita coba terjemahkan. Ini kasurnya Ahmad bahasa Arabnya. Jangan. Ini kasurnya Yasir bahasa Arabnya. Hadza Sariru Yasirin. Hadza sariru Yasirin. Hadza sariru Yasirin. Nah, hadza sebagai mubtada. Kenapa? Karena berada di awal. Nah, kemudian sariru Yasirin 2 kata yang digabungkan. Ya, 2 kata yang digabungkan. Kaidahnya atau syaratnya 3. Teman-teman sudah tahu ya insya Allah ya. Nah, berarti sariru Yasirin ini sebagai khobar. Sebagai khobar. Gitu. Khobarnya kok ada 2? Karena 2 ini digabungkan. Digabungkan. Ya, jadi 1 kalau digabungkan. Gitu ya Kang Fajar ya? Ya, insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Jadi kalau mubtada dan khobar itu bukan 2 kata yang digabungkan, bukan. Mubtada dan khobar itu terpisah. Ya, contoh hadza kitabun terpisah. Itu terpisah. Kalau mudhof ilaih itu digabung maknanya. Ya, jadi 1 makna baru. Gitu. Ya, yang lain ada yang bertanya? Konsep. Afwan. Aman ya. Nah, ini prakteknya nanti diperbanyak di latihan insya Allah ya. Pekan depan bertemu lagi hari Kamis. Insya Allah hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman. Ini di sini Kang Rizky juga sempat sakit kemarin ya. Kita doakan semoga Amin insya Allah. Amin. Ya, tidak ada mungkin ya, tidak ada yang tanya ya. Insya Allah Ustaz. Yakfi. Ya, alhamdulillah kalau cukup kita cukupkan dulu dengan Alhamdulillah alamin. Sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Doa kifaratul majlis subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum. Terima kasih. Nanti insya Allah nilai ujian dikirim di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan.
Mohon.